Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok GeoFace K3 Algeo akan menampilkan hasil tugas besar kami. Sebelumnya, perkenalkan nama saya di Tradiska Ahmadiyah dengan NIM 135211019. Lalu ada Hidayatullah Gali dengan NIM 135211015 dan Varian Afdoli 135211031. Pertama yang akan kami jelaskan yaitu tampilan dari aplikasi ini bisa dijelaskan oleh rekan saya Varian. Nah, jadi kayak Oke, jadi program kita ini bertujuan untuk cari kemiripan dari suatu foto ke dataset kita yang ada di database komputer kita. Jadi tampilannya itu seperti ini. Di sini ada insert your dataset. Di situ kita itu cari folder yang mau kita pilih, satu folder yang dimana di situ tuh ada banyak foto dan bakal kita banding-bandingin dengan insert your image. Nah, kalau insert your image itu bedanya kita nge-choose satu foto aja, dan kalau insert your dataset itu satu folder. Lalu di sini juga ada your image. Your image ini bakal nampilin foto yang kita pilih. Lalu untuk closest result itu bakal nampilin foto yang mirip dari foto your image. Lalu setelah itu kita juga nampilin similarity. Ini ada 0%. Batas maksimalnya itu 100%. Jadi kita itu semakin besar similarity itu bakal semakin mirip. Kalau 100% berarti itu mirip banget. Nah, di sini juga ada execution time. Itu bertujuan untuk nampilin seberapa lama komputer kita ngebandingin your image ke dataset yang kita pilih. Lalu kita akan menjelaskan cara kerja dari program yang kita buat. Oke, sekarang aku mau ngejelasin cara kerja programnya. Jadi di sini kan udah jelas ada input insert dataset. Jadi yang pertama kali program akan lakukan adalah membaca dataset itu. Dataset dibacanya, lalu cara membacanya itu dimasukkan ke dalam sebuah matriks. Jadi bentukan matriks saat ini adalah matriks 3 dimensi karena dataset itu berisikan gambar. Gambar itu merupakan matriks, sedangkan dalam dataset terdapat beberapa atau sampai ratusan gambar. Nah, karena dataset ini sangat besar, jadi harus dikonvert dulu. Nah, untuk ngekonvertnya itu, dataset bakalan diubah setiap gambar jadi sebagai pertama setiap gambarnya itu dikonvert menjadi 256 dikali 256. Ini untuk mempermudah perhitungan. Nah, setelah dikonvert, saat ini dataset yang dimiliki program itu masih dalam bentuk 3 dimensi. Jadi, agar mempermudah perhitungan lagi, dari matriks 3 dimensi ini akan dikonvert menjadi matriks 2 dimensi. Caranya itu adalah dengan gambarnya yang tadinya 256 dikali 256 dijadikan 256 kuadrat dikali 1. Jadi satu gambar itu dijadikan seperti satu array. Apabila gambar sudah semuanya dijadikan array, maka sekarang bentukan matriksnya jadi 256 kuadrat dikali banyak file. Misalnya banyak filenya ada 5, berarti 256 kuadrat dikali 5. Nah, kalau udah kayak gitu, sekarang kita bisa mencari nilai kata-katanya. Nilai kata-katanya bakalan berbentuk suatu array, karena tadi matriksnya sudah dikonvert menjadi 1 dimensi, yaitu bentukan array, maka kata-katanya juga dalam bentuk array. Jika sudah didapatkan bentuk array-nya, lalu sekarang program akan mulai untuk mengurangi image aslinya yang tadi sudah dikonvert itu, yang udah berukuran 256 kuadrat dikali 1, bakalan dikurangi dengan average-nya. Average dari seluruh image yang sudah dihitung oleh program. Nah, average image yang udah dihitung oleh program ini bakalan dibuat covariannya. Covarian itu A dikali A transpose-nya, jadi dari 256 kuadrat dikali
jumlah file yang tadinya, jika jumlah file adalah 5, maka langsung dikali saja dengan transposnya untuk mempermudah. Jadi yang dikali itu transposnya dulu, karena tujuan dari mempermudah program ini agar lebih mempercepat execution time. Karena jika matriks dikali matriks lainnya, misalnya 5 dikali, misalnya bentukan matriks awal 5 dikali 256 kuadrat, lalu dikalikan dengan matriks yang bentuknya 256 kuadrat dikali 5, nanti hasilnya menjadi hanya matriks dengan bentuk 5 dikali 5. Nah, ini matriks 5 kali 5 ini udah sangat kecil dan bisa langsung dijalankan oleh program untuk dioperasikan, dan itu hanya membutuhkan execution time yang lebih sebentar dibandingkan harus membuat covarian yang bentuknya sangat besar. Karena kalau image-nya tidak dikonvert menjadi satu array sebelumnya, nanti kok variannya itu tetap 256 dikali 256. Dan covarian ini digunakan untuk mencari eigenvalue dan eigenvektor. Nah, jika kovariannya berbentuk 256 kali 256, nah itu bakalan besar banget dan execution time-nya bakalan sangat memakan waktu yang banyak. Nah, karena sudah diketahui sebelumnya kalau covariant itu dipakai untuk menghitung eigenvalue dan eigenvektor, itu bisa langsung dikerjakan oleh program dengan, kalau dari kelompok kami membuatnya dengan memanfaatkan dekomposisi QR. Nanti dengan dekomposisi ini akan didapatkan eigenvalue, dan dari eigenvalue ini bisa didapatkan eigenvektornya. Karena sudah didapat eigenvektor, kita udah langsung bisa nyari eigenphase. Eigenphase-nya ini dari eigenvektor yang dioperasikan dengan matriks sebelumnya yang udah dikurangi, itu yang bentuknya 256 kuadrat dikali 5, dioperasikan dengan eigenvektor, nah akan mendapatkan eigenphase. Nah, kalau udah dapat eigenphase-nya, nah sekarang udah bisa langsung nyari weight dari dengan mengalihkan normalize image-nya itu dengan eigenphase itu. Jadi nanti bakalan didapat weight image kalau sekarang misalnya tadi jumlah file ada berbentuk matriks 5 kali 5. Nah, sebenarnya ini bukan bentuk matriks. Jadi weight image itu kayak image pertama misalnya punya eigenphase seberat apa untuk eigenphase berikutnya. Nah, ini mungkin akan dijelaskan lebih lanjut nanti. Soalnya kalau sekarang yang kita manfaatkan itu hanya sampai rumus jadinya saja. Jadi untuk pencarian weight ini langsung diikuti oleh referensi-referensi saja, mengikuti referensi, dan masih belum terlalu dalam kami pelajari. Jika sudah mendapatkan weight image, berarti sekarang untuk pengoperasian dataset sudah selesai seharusnya. Lalu sekarang kita mulai mengoperasikan ke image yang kita pilih, yang kita mau cari datasetnya ada atau enggak di dalamnya. Misalnya kita memilih suatu image yang sebenarnya image itu ada di dalam dataset, kita tetap harus mengoperasikannya dulu. Pertama itu kita mengurangi image itu dengan min-nya. Min itu adalah kata-kata dari dataset yang sudah dioperasikan sebelumnya. Setelah dikurangi, kita dari image ini bisa langsung untuk mencari weight-nya. Karena apa? Karena eigen phase dari dataset udah ada. Jadi bisa langsung dicari dengan cara yang sama, mengalihkan eigen phase dengan normalized picture. Lalu langkah berikutnya tinggal dicari Euclidean distance atau perbedaan jaraknya itu sejauh apa image ini ke image yang ada di dataset. Nah, kalau misalnya di dataset ada, tadi kan contohnya ada yang aku ambil, itu distance-nya bakalan menghasilkan 0 karena saat weight-nya dikurangin dengan weight yang ada di dataset, akan ada suatu saat di mana
akan menghasilkan apa ya? Distance itu bakalan menghasilkan nol karena kedua image-nya sama. Tapi kalau misalnya kedua image yang nggak sama, ya hasilnya nanti nggak akan nol Euclidean distance-nya. Nah, kalau Euclidean distance-nya nggak nol, itu mungkin emang gambarnya nggak ada di situ atau emang datasetnya dataset lain gitu. Jadi bakalan yang ditampilkan itu bakalan yang memiliki Euclidean distance terkecil yang paling mirip dengan dia gitu. Nah, kalau emang udah siap untuk ditampilkan, itu bakalan langsung diberikan ke front end lagi. Untuk penjelasan program dari kami mungkin itu saja. Sekian presentasi hasil tugas besar dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.